ikan hingga sistem imun ikan yang saya peroleh dari mata kuliah diagnosis penyakit dan parasit ikan. Simak videonya berikut. Kenapa sih ikan bisa terkena penyakit? Karena adanya interaksi yang terjadi antara inang, patogen, dan lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit. Apa sih perbedaan hama dan penyakit? Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh, merusak kompetitor yang mempengaruhi produktivitas ikan. Sedangkan penyakit adalah organisme yang menyebabkan kesehatan ikan terganggu karena adanya patogen dan parasit. Gejala umum ikan yang sakit seperti menyendiri, memproduksi lendir yang berlebihan, nafsu makan ikan menurun, menggosok-gosokkan badan ke jaring, dan terdapat luka di tubuhnya, dan lain-lain. Dampak ikan yang terinfeksi penyakit seperti perubahan warna ikan, nilai FCR tinggi, ikan tumbuhnya lambat, dan juga dapat menyebabkan kematian. Klasifikasi penyakit dapat digolongkan menjadi dua, infeksi dan non-infeksi. Infeksi biasanya dari virus, bakteri, fungi, parasit, sedangkan non-infeksi biasanya berhubungan dengan pakan, kualitas air, kondisi lingkungan, dan juga genetik. Stres pada ikan. Stres merupakan respon fisiologi ikan terhadap situasi yang mengancam. Tekanan yang menyebabkan stres ikan disebut dengan stresor. Penyebab stres pada ikan. Yang pertama adalah stres kimia, karena adanya konsentrasi DO yang rendah, konsentrasi CO2 yang tinggi, konsentrasi amonia, nitrit, insektisida maupun logam berat. Yang kedua adalah stres lingkungan, karena adanya hama, lalu perubahan lokasi budidaya. Stres yang ketiga adalah stres fisika, yaitu suhu ekstrim, air terlalu jenuh, intensitas cahaya yang berlebihan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah stres biologi, karena aktivitas parasit eksternal maupun internal serta kondisi pakan tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Pertahanan terhadap infeksi ada dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Yang non-spesifik, pertahanannya dengan cara muskus atau lendir, merupakan barier pertama yang menghambat infeksi masuknya organisme penyakit dari lingkungan ke dalam ikan. Yang kedua adalah sisik. Fungsi kulit dan sisik sebagai penghalang fisik yang melindungi ikan cedera. Dan yang ketiga adalah peradangan, respon seluler non-spesifik. Dan pertahanan yang spesifik adalah antibodi, yaitu respon seluler spesifik. Antibodi akan terbentuk untuk melindungi ikan dari infeksi yang sama di masa depan. Reaksi ikan terhadap respon stres. Yang pertama adalah resisten atau tahan. Ikan mampu beradaptasi terhadap stres selang beberapa waktu. Dan yang kedua adalah susceptible atau rentan. Cadangan energi hewan telah habis dan proses adaptasi gagal karena stres terlalu parah atau berlangsung terlalu lama. Tahap-tahap stres ikan. Stresor menyebabkan stres ikan, lalu peningkatan kortisol memicu peningkatan glukosa dalam darah sehingga osmoregulasi terganggu, juga akan menekan sistem imun. Selanjutnya, peningkatan heat shock protein atau HSP berusaha melindungi sel agar tidak
terjadi perubahan pembentukan struktur protein. Kemudian peningkatan glukosa darah. Jika ikan yang lebih resisten terhadap stres akan menekan penggunaan energi untuk menangani stres, sehingga tersedia cukup energi untuk proses-proses sintetis antibodi. Akan tetapi, saat ikan tidak mampu mengatasi adanya stresor, maka peningkatan glukosa darah mengarah pada kematian ikan. Pencegahan stres. Pencegahan stres dapat dilakukan dengan memberikan asam amino, vitamin C, vitamin E, karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan melindungi sel imun agar resistensi terhadap stresor lingkungan dan patogen. Sistem imun melindungi tubuh dari invasi patogen, menghancurkan dan menghilangkan zat asing. Sistem imun terbagi menjadi dua, sistem imun non-spesifik dan spesifik. Tahapan respon imun. Yang pertama adalah deteksi dan pengenalan benda asing. Kemudian komunikasi dengan sel lain untuk merespon. Yang ketiga, rekrutmen bantuan dan koordinasi respon. Yang keempat, destruksi atau supresi, menekan penginfeksi. Perbedaan sistem imun alami dan adaptif. Karakteristik imun alami atau non-spesifik. Perkembangan sudah ada sejak lahir. Spesifitas tidak spesifik. Waktu merespon cepat. Potensi kekurangan atau kurang potensial. Pewarisan diturunkan dari induk. Komponennya yaitu makrofag, sistem komplement, sitokin, kemokin, sel mas, histamin, neufril, MAC atau kompleks serangan membran. Sedangkan sistem imun adaptif atau spesifik, perkembangannya berkembang setelah kelahiran. Spesifitas spesifik. Waktu merespon lambat, potensi lebih potensial, pewarisan tidak diturunkan dari induk, komponennya sel T, sel B, sitokin, MHC, antibodi. Keduanya sama-sama bersamaan, akan tetapi jalurnya beda. Lalu, respon imun alami. Imunitas seluler melibatkan aktivasi fagositosis dan pelepasan kemokin sehingga respon terhadap antigen tanpa melibatkan antibodi. Sedangkan imunitas humoral melibatkan zat makromolekul yang ditemukan dalam humoral atau cairan tubuh, melibatkan antibodi, sering disebut imunitas di perantai antibodi. Tahap-tahap respon imun alami yaitu opsonisasi, kemudian aktivasi makrofag, peningkatan histamin oleh sel mas, dan memicu inflamasi. Respon imun spesifik sama, terbagi menjadi dua, imunitas seluler dan imunitas humoral. Imunitas seluler melibatkan peran limfosit T, sedangkan yang humoral antibodi dari sel limfosit B untuk mengenali dan mencegah reseptor antigen masuk ke dalam tubuh. Jadi opsonisasi oleh antibodi.
Yang terakhir adalah imunostimulan. Apa sih imunostimulan itu? Untuk meningkatkan sistem imun alami. Terdiri dari sekelompok senyawa biologis atau kimia yang dapat meningkatkan mekanisme imun alami, seluler, dan humoral, berupa probiotik, polisakarida, ekstrak tanaman atau herbal, ekstrak hewan, kitin, chitosan, dan sebagainya. Terima kasih.